Ini adalah kelanjutan konten gue kita garap si mawar yang baru mau gue bongkar belum musim, karena kemarin gue nungguin ini nih pistonnya belum jadi. Belum datang, sekarang udah datang. Jadi akhirnya sekarang gue pakai pistonnya dari LHK. Bahannya ini casting. Kenapa gue punya casting bukan forged? Setelah gue pelajarin kemarin, jadi menurut gue balik lagi nih, kita menggunakan piston berdasarkan kebutuhan kita. Jadi gini, kenapa gue beli casting? Kalau bahan casting ini, declearance-nya itu di inner antara sama piston itu dia antara 0,02 sampai 0,04 mili. Jadi rapet ya antara declearance-nya. Tapi kalau bahannya forged itu harus 0,06. Memang SOP kayak gitu. Nah, pengaruhnya apa kalau kita bahan forged tapi kita pakai untuk harian? Jadi gini, kalau bahan casting ini memiliki apa ya, gue sih nggak terlalu paham juga ya, tapi dasarnya adalah tingkat kepadatannya ini kalau casting tidak terlalu padat seperti forged, dia masih banyak pori-porinya. Jadi tingkat memuainya itu masih agak kecil lah dibandingkan bahan forged. Nah, sedangkan bahan forged itu terlalu padat, keras, pastinya kuat juga, dan dia tingkat pemuaiannya juga tinggi juga. Karena bahan forged itu kan SOP-nya 0,06 mili ya. Jadi kalau buat harian tuh yang pasti motor berisik, ngelitik gitu. Kalau declearance kita bikin di 0,02 sampai 0,04, itu pastinya rawan sekali ketika memuai dia ngunci atau ngejim ya kalau motor-motor bahasa-bahasa orang bilang gitu. Jadi buat harian gue milih bahannya casting kayak gini. Terus ini juga gue pengen bongkar karkasnya. Yang pertama gue pengen ukur-ukur dulu. Gue menggunakan batas toleransi dari ukuran standarnya. Jadi kita akan ikutin, mungkin kita akan rubah. Toleransinya adalah 50% lah, nggak mungkin lebih dari itu. Karena kebutuhan motor gue kan untuk harian juga, untuk touring. Pasti durability yang gue cari juga harus aman pokoknya. Karkas yang udah kita custom kemarin, rapi banget fisiknya. Ini bubutannya, las-lasannya semua rapi. Nah, gue pengen coba bandingin juga nih antara piston standar sama piston si LHK ini yang casting nih. Yang sebelah sini piston standar PCX, dia lebih mendem ya, tapi walaupun mendem gini kompresinya tergolong tinggi 12. Yang sebelah kanan ini LHK. Nah, kalau gue lihat dari posisi ring pistonnya nih tuh, ring pistonnya bahkan ini yang LHK ini lebih maju sedikit daripada punyanya yang standar. Nah, ini berarti artinya kemungkinan gue akan pakai packing plandes, packing Duralex kemungkinan tebel nih, karena gue juga bukan untuk regulasi liaran ya, yang regulasi itu selembaran. Enggak, ini gue mau packing setebel apapun nggak ngaruh, yang penting motor aman, kuncinya itu. Tuh kelihatan ya, ini LHK bahannya domnya masih mentah, jadi kita bisa custom menyesuaikan kompresi, target kompresi berapa kita bisa sesuaikan pokoknya. Yang penting harus tetap di batas amannya, nggak boleh lebih dari batas toleransi, karena balik lagi nih kebutuhan kita untuk harian. Nih gue pengen coba pasang di karkasnya. Kita akan lihat di buntut pistonnya. Nah, wow, mentok nih teman-teman tuh. Jadi artinya nanti kemungkinan agak ekstrim nih kita. Otomatis kita harus ngorbanin ini. Dan kita mapas ini tuh nggak boleh lebih dari 2 mili. Karena apa? Khawatir ya, apalagi bahannya ini casting. Khawatir ini kan nanti kompresi tinggi, gampang jebol biasa di sini nih kalau kita terlalu ekstrim. Jadi mungkin nanti kita sesuaiin aja. Batas amannya adalah 2 mili. Nanti kita akan sesuaiin di sini kita butuh papas berapa. Piston standar. Tuh, di pantatnya ini masih dapat. Kalau dilihat sini jaraknya masih 1 mili lebih ya. Tuh masih aman banget ini. Nah, sekarang kita mau ukur langsung di rengkesnya, kita mau belah mesinnya. Ya, Peng. Sebenarnya kalau buat teman-teman pengen lebih aman banget ya, ganti stang sereng lebih panjang sih. Itu kalau pengen aman. Tinggal disesuaikan nanti pakai packing plandersnya juga tebel. Karena nggak untuk ikut regulasi liaran yang selembaran kan nggak main ke situ. Jadi packing sebel-tebelnya nggak apa-apa, yang penting aman. Cuman PR nanti susah nyari di rantai keteng. Kemungkinan gue juga nanti ganti rantai keteng karena kayaknya ini bakalan tebel juga packing duralnya. Kayaknya pakai CBR ya. Karena gue pernah ngukur CBR tuh ada selisihnya lebih panjang sedikit daripada PCX 160 dan itu kayaknya cocok. Cuma nanti kita sesuaikan lagi aja.
kebongkar nih, mesinnya si Mawar udah kebelas. Sekarang kita tinggal ukur-ukur aja, kita cari ukuran yang menentukan seberapa banyak kita nanti akan mapas. Pokoknya patokannya tetap pada barang standar. Sekarang bloknya coba Peng mana Peng? Gue pengen ngukur dari blok standar dulu, jadi pengen tahu dari buntut pistonnya ini masih ada sisa berapa sampai ke ujung liner belakangnya. Jadi supaya nanti kita mapasnya pas. Jadi gue juga nggak pengen sampai kalau si piston ini nih buntutnya nongol ke belakang boring, karena nanti faktor itu bisa bikin mesin gak awet. Geseknya lebih tinggi. Jadi kalau memang nanti harus lebih panjang linernya, ya mau nggak mau kita ganti linernya, ganti boring. Apa? Jaraknya di 5 mili antara daun krek as dengan linernya 5 mili. Ntar kita akan sesuaikan semuanya. Waktu TMB nya itu nah ada di 4 mili. Ini jadi acuan kita untuk garap waktu pakai krek as yang udah strukan. Coba Peng dicatat Peng. Ada 25 mili sisa liner. Barter Peng. Bang itu head full isen apa enggak head doang? Channel juga enggak? Sekarang kita akan coba pasang krek as strukannya nih. Sekarang kita mau proses pasang krek as yang struk up-nya nih. Sebelum itu kita panasin dulu supaya masuknya tuh nggak boleh getok. Pokoknya kalau buat nyopot krek as digetok tuh nggak apa-apa dari bagian situ. Tapi pada saat pemasangan jangan pernah kita getok dari lawan sebaliknya gini, karena ada titik fleksibelnya tuh di sini nih. Nanti bisa geser. Tapi kalau kita buka kan getok dari satu sisi sini nih, sorry, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masang jangan getok yang berlawanan, nanti malah nggak balance, baling, pengaruhnya bisa getar. Kedua, titik magnetnya nggak ketemu, jadi suka berbet kadang bawahnya. Kurang panas. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu kontennya. Tadi gue udah ukur-ukur sedikit karena gue harus pasang krek asnya dulu ke sini, dan itu harus pakai tracker. Panasin sampai panas banget agak susah nih. Jadi nunggu besok aja. Terus sekalian kita quarter dulu, jadi supaya ngukur lebih enak. Mana piston gue ya? Jadi si boring ini kita quarter dulu buat si pistonnya masuk. Jadi project kali ini emang nggak bisa satset nih, karena kayak ngeriset lah, karena gue baru juga belah si PCX 160. Ternyata isinya tuh kayak gini. Dan buat temen-temen yang belah mesin mau nyopot krek as, jangan lupa dong. Jadi di PCX 160 itu ada kuncian krek asnya. Jadi teman-teman kalau misalkan getok sekencang apapun nggak bakal kebuka kalau kuncian ini belum dicopot. Pengen tahu sih berapa lubang boring lubang crankcase buat boring maksimal bisa di berapa sih kalau diameter standar nih? Standar ini ada di 70. Tuh. Jadi outnya di 71. Ada di 71. Kalau kita ukur liner standarnya itu ada di 68. Nah kalau si BRT punya, oh iya, ini tuh standar ada 68 karena dia ada pelapis babetnya, jadi nggak full liner. Nah kalau yang blok BRT ini udah full liner, dia malah lebih kecil di 67. Teman-teman kalau pengen maksimalin ganti boring, dia di boring di 70. Boring 70. Nah kalau batas toleransi aman tuh sisa boring di 3 mili lah, itu paling toleransi, jangan kurang dari itu. Jadi bisa jadi pakai pistonnya di 67an paling, 66 atau 67 lah, tanpa harus ngebobok crankcase. Oke teman-teman, mungkin segitu aja konten gue kali ini, karena udah masuk waktu sahur. Jadi gue lanjut lagi mungkin besok, atau kita harus nunggu setelah si bloknya ini di quarter. Oke, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye.